Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya salah satu mahasiswi yang memprogramkan mata kuliah psikologi belajar pada program studi pendidikan, bimbingan dan konseling atau BK di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah, seperti yang kita lihat di tampilan video awal tadi, pada video kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang sering kita jumpai, bahkan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu secara langsung maupun melalui video-video yang beredar di media sosial. Teman-teman pasti sudah tahu kan topik apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Ya, benar sekali. Jadi pada video kali ini topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan masalah 3 dosa besar dalam pendidikan, di mana salah satunya yaitu perundungan atau bullying. Nah, masalah perundungan ini sering sekali kita jumpai dalam kehidupan kita, dan masalah ini bahkan dialami oleh seluruh tingkatan usia, baik dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Nah, sebenarnya apa sih perundungan ini? Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga masalah perundungan ini terjadi, dan bagaimana layanan guru BK terkait dengan kasus perundungan ini? Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi, langsung saja kita simak pembahasannya pada video berikut ini. Salah satu kasus yang masih menjadi masalah di dalam dunia pendidikan adalah kasus bullying. Dalam bahasa Indonesia, perundungan menjadi padanan kata untuk bullying. Berdasarkan data riset dari Program for International Student Assessment atau PISA di tahun 2018, Indonesia berada di urutan kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan atau bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus. Bullying sering terjadi di sekolah dan lingkungan sehari-hari yang memakan jiwa. Aksi bullying ini merugikan korban hingga mempengaruhi psikisnya. Fenomena bullying menyebabkan pelaku bertindak semena-mena pada korban. Perilaku bullying bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang berbunyi menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada beberapa faktor penyebab bullying, yaitu yang pertama penampilan fisik, di mana para penindas akan mengejek, mengintimidasi, hingga mengancam penampilan anak tersebut. Yang kedua, perbedaan kelas seperti senior dan junior, ekonomi, gender, etnis, dan agama juga memicu tindakan bullying. Yang ketiga yaitu tradisi senioritas. Di sekolah sering terjadi tradisi senioritas ini selama beberapa generasi. Tradisi ini menyebabkan korban merasa terintimidasi karena mendapatkan kekerasan. Yang keempat yaitu faktor keluarga, di mana keluarga besar yang tidak akur bisa mengakibatkan tindakan bullying antar keluarga. Kemudian faktor yang kelima yaitu karakter seseorang, di mana pada faktor kelima ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, munculnya sikap dan dendam atau iri hati. Yang kedua, adanya rasa ingin mendominasi hingga menimbulkan kekuasaan korban, fisik, kekerasan seksual. Kemudian yang ketiga yaitu persepsi tentang perilaku korban. Kasus bullying atau perundungan ini kembali viral di media sosial. Kini dilakukan oleh sesama siswa di SD Negeri 159 OKU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tindakan bullying yang dilakukan segerombolan siswa terhadap satu siswa perempuan.
seorang siswa perempuan yang mengenakan kerudung nampak mengguyur korban dengan minuman yang dibungkus plastik. Kemudian ada pula video yang menunjukkan seorang siswa laki-laki yang melompati anak perempuan tersebut, namun siswa tersebut menginjak kepala korban sebagai tumpuannya. Kemudian pada video lain juga menunjukkan ketika siswa lain menginjak tas korban berkali-kali, segerombolan siswa itu nampak bersorak ketika melakukan tindakan tersebut. Mereka bahkan tersenyum ketika disorot oleh kamera. Sementara itu korban hanya duduk di lantai dengan kondisi basah kuyup akibat guyuran. Korban juga menutupi wajah dengan kedua tangannya sembari menangis kencang. Kemudian yang harus dilakukan oleh guru BK terkait dengan perundungan ini yaitu yang pertama, guru BK dalam mencegah perilaku bullying adalah dengan selalu menanamkan nilai kebaikan moral pada siswa. Selain itu, guru BK juga melakukan bimbingan klasikal menjelaskan tentang apa itu bullying, bagaimana perilaku bullying itu, sebab dan akibat yang timbul bila perilaku bullying terjadi. Guru BK juga menggunakan media papan bimbingan dan leaflet tentang perilaku bullying. Hal ini dilakukan guru BK agar siswa mengetahui bahwa bullying adalah perilaku negatif dan siswa memiliki pemahaman bahwa perilaku bullying itu tindakan yang tidak baik. Saran dan masukan atau motivasi dari saya terkait dengan kasus perundungan atau bullying ini yaitu yang pertama, memberikan sosialisasi terkait dengan kasus bullying ini. Yang kedua, membuat peraturan yang tegas tentang kasus bullying. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan teladan atau contoh yang baik. Kemudian kita sebagai sesama manusia sebaiknya kita saling menghormati dan menghargai orang lain. Sebagai manusia yang hidup di zaman modern yang sudah mengenal pendidikan, harusnya kita paham dengan hukum timbal balik, di mana kalau kamu yang menanam pasti kamu yang menuai. Kemudian kalau kamu berbuat jahat bisa saja dibalas jahat. Siapa yang tahu apa yang terjadi ke depannya? Hanya Tuhanlah yang tahu. Jangan menyepelekan bullying, stop bullying. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.